Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Akhir-akhir ini ada nama trending di X, itu namanya Walid. Malah katanya di TikTok itu sampai rame terwalid-walid. Saya tahu ini dari istri saya, dan di komentar ada pula yang mengatakan tolong reaksi film bid'ah. Ini tentang film bid'ah. Nah, setelah saya lihat tadi, kebetulan ada kesempatan untuk menonton, kemudian saya tonton baru satu episode, dan ini menggelikan ya filmnya itu. Menggelikan dalam pengertian ini bukan film dokumenter, ini adalah film fiksi, yang mana di awalnya sudah dikatakan ini adalah fiksi. Cuman fiksinya ini banyak sekali betulnya. Jadi based on true story, saya juga tidak tahu begitu. Cuman ini ikhtilat ya antara apa yang benar dan apa yang salah. Saya tidak mengatakan bohong karena mungkin apa yang difilmkan itu berdasarkan riset terdahulu. Cuman setelah menonton satu episode, kesimpulan saya ini susah menyimpulkan. Jadi kalau ada maksud ini, apakah maksudnya komersial? Kalau maksudnya komersial, ini film temanya tidak terlalu komersial. Apakah tujuannya ini politis? Atau tujuannya ini untuk melemahkan satu kelompok tertentu begitu. Saya tidak bisa menyimpulkan. Karena tadi saya bilang ini ikhtilat begitu ya, bercampur. Nah, cuman saya tidak masuk ke situ akhirnya ya. Kita akan lihat scene per scene, per adegan lah katakan begitu, dan kita akan mengomentari dan kita akan lihat bagaimana atau apa dampaknya dan mana yang benar, mana yang tidak. Dan saya rasa film ini akan banyak sekali faidahnya begitu. Tadinya saya pikir ya ini buatan Wahabi film itu. Ternyata ada musiknya. Ya nggak bisa juga kita nuduh Wahabi ada musiknya. Kemudian saya pikir tadi ini film religius dalam pengertian ini adalah upaya dakwah begitu. Di dalamnya juga ada adegan-adegan yang tidak bisa dikatakan sesuai dengan syariat begitu ya. Nah, ini akhirnya bermasalah begitu ya. Kita tidak perlu masuk dulu ke situ. Jadi siapa dan apa dibaliknya, apa tujuannya, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, sudah pasti itu. Dan mungkin kita akan melihat apa efek atau ekses dari adanya film ini. Kita saksikan scene per scene ya. Mudah-mudahan ini tidak kena strike. Kalau misalkan sampai kena strike ya nanti saya take down lagi. Mudah-mudahan nggak kena ya. Karena ini sudah tidak saya tampilkan semua, enggak. Ini sudah saya lihat per adegan begitu. Kita lihat dari sini dulu nih. Di akhir zaman ini akan berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar akan melenyapkan pemerintahan hari ini. Ramalan ya, ini nubuat. Bagindalah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Baginda seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Bagindalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Baginda adalah... Oke, kita sampai situ dulu ya. Jadi ini nubuat yang nanti bukan akhirnya ya, ini episode pertama. Kita akan tahu semua bahwa yang dimaksud di sini adalah Walid itu. Ini perkenalan untuk mengenalkan yang bersangkutan. Jadi akhir zaman ini akan pemerintahan yang berlaku akan runtuh, kemudian akan muncul satu sosok yang tadi disebutkan mengajarkan syariat, marifat, hakikat dan tharikat. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan ya di dalam thariqah. Bukan saat ini saja sebetulnya, tapi sudah dari sejak dulu. Orang-orang yang meramalkan katakanlah kiamat terjadi, itu bukan hanya terjadi hari ini, tapi sudah lama sekali. Dan
semua yang meramalkan kan gagal semua begitu. Nah, cuman ini adalah tema yang tidak akan ada habisnya sampai kita mati pun. Kalau misalkan memang kiamat ini belum terjadi, ini akan terus diulang begitu tema ini. Dalam pengertian dalam kehidupan nyata begitu ya, bukan dalam film ini. Nah, ini film ini kan mencoba untuk menampilkan realita. Nah, realitanya memang seperti itu. Jadi kita tidak akan sampai kehabisan tema mengenai Imam Mahdi, kemudian mengenai syariat, hakikat, ma'rifat, thariqat, seolah-olah orang itu dia kalau tidak nyeleneh itu nggak bakalan bisa disebut berilmu dan lain sebagainya. Jadi sampai akhir zaman akan ada yang mana kita itu sudah ada di dalamnya begitu. Walid Muhammad Mahdi Ilman. Nah, Mahdi Muhammad. Jadi akhirnya ya Mahdi begitu. Makanya cukup kita itu ya. Ini dalam pengertian apa? Yang saya lihat film ini berusaha menampilkan sekte yang menyimpang, dan karena sebagiannya itu bukan kegiatan sekte yang menyimpang, tapi sebagiannya itu ada perkara-perkara yang memang secara tradisi di pesantren itu dipakai, mau tidak mau ini nanti kalangan pesantren ini akan ikut ya. Nanti akan ada nih seperti mencium kaki dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan kita melihat sampai sini dulu, memang betul ya. Bisa kita mengatakan suatu thariqah ini sesat tatkala dia itu banyak membahas Imam Mahdi. Sudah kayak siapa? Kayak si Buya Rozi ya, Rozi Hashim. Nah, itu kayak Rozi Hashim. Itu sudah sesat sudah kalau kebanyakan menjelaskan tentang Mahdi itu. Karena sejatinya mursyid itu bukan menjelaskan kapan Mahdi akan keluar, kemudian kalau keluar bagaimana, kemudian siapa kemungkinan besarnya itu Imam Mahdi. Itu cukup perkara kita itu iman bahwa Al-Imam Al-Mahdi dalam pengertian bahwa dia itu adalah seseorang, bukan hanya sebagai simbol perjuangan, itu akan ada begitu. Cukup untuk kitanya kalau nggak ngajarin tauhid, tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan tasawuf, itu sudahlah, tinggalkan saja begitu. Nah, ini kan mau merepresentasikan sekte yang sesat. Jadi itu yang pertama kita bahas ya. Memang kalau misalkan dari awal thariqah ini sudah mengakui bahwa mursyidnya ini adalah Imam Mahdi atau Imam Mahdi akan keluar dari thariqahnya, itu sudah tinggalkan. Nggak bakalan ada faedah, nggak bakal ada manfaat. Nanti Anda yang masuk ke dalam lingkungan seperti itu akan lebih banyak dieksploitasi daripada diberi ilmu. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna sekiranya tidak diikat dengan ketaatan, taat kepada pimpinan. Nah, ini si siapa? Adalah wajib sebagaimana firman Allah itu ya? Surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri. Pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wa'lah. Sebentar. Nah, itu scene yang kedua ya. Yang kedua ini adalah ceramahnya Walid nih, mengenai bahwa kamu itu harus setialah kepada pimpinanmu dan mengeluarkan ayat begitu ya, yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Coba ya lihat, ini sering saya katakan, apabila kita tidak memahami Al-Quran dengan konteksnya, dengan hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut, maka pada akhirnya ayat ini hanya akan dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi ayat ini selalu dipakai oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Untuk pemerintahan yang dipakai ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemarin saya itu agak debat sama pendukungnya Deddy Mulyadi itu mengenai wacana lah, katakan begitu, wacana Kang Deddy ini ingin mengharamkan beras dari pestisida.
Dalam pengertian beras dari pestisida itu beras yang banyak pestisidanya. Saya tanyakan apakah itu akan ilzam kepada masyarakat semuanya, kepada mukallaf semua atau tidak. Dia mengeluarkan ayat itu, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini sama pendukungnya Deddy Mulyadi dipakai. Kemudian nanti ya kalau misalkan sama NU, kalau tatkala mau Lebaran kemudian berbeda dengan Muhammadiyah, ini dipakai juga. Ini sama si Wali dipakai juga nih dalam film ini begitu ya. Ini kan tadi sebagaimana saya sudah bilang, ini berusaha untuk mencerminkan realita. Ya itulah kita itu harus tahu dalil dan madlul itu. Jadi tidak semua perkara-perkara yang di dalam Al-Quran itu bersifat umum itu tetap pada keumumannya. Malah ada teori usul yang mengatakan bahwa semua perkara yang umum itu pasti sudah ditaksis, pasti ada kekhususannya itu, pasti itu. Ya, nah makanya kalau misalkan kita melihat suatu ayat ini hukumnya masih umum, maka kita harus mencari mukhasisnya, kita harus mencari taksisnya. Nah jadi atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, ini kalau misalkan dipakai, ini kan dari Al-Quran begitu, dari Al-Quran kemudian diucapkan, apalagi ini disebutkan terjemahannya, kamu itu harus taat kepada saya karena saya ini adalah orang yang mengurus kamu, aku adalah ulul amri kamu, maka kamu harus taat kepada saya. Nah itu eksploitasi sudah. Nah jadi satu lagi ya, bahwa tatkala Anda ini memiliki seorang guru, yang mana guru ini kalau di sini kita lihat nyebut An-Nisa saja, Al-Nisa begitu. Ini gimana mau jadi mursyid ya? Ini saya contohkan begitu. Kalau kamu punya guru seperti ini, bilang An-Nisa saja, Al-Nisa, ini gimana mau jadi mursyid orang kayak gini? Itu harusnya ada tingling tuh, harus ada semacam spider sensor kalau di Spider-Man itu ya. Ini kira-kiranya nggak bener nih begitu. Kemudian yang dibilang sama kamu cuma doktrin-doktrin seperti itu. Kamu harus taat sama guru. Kemudian kamu itu harus hormat terhadap guru, tanpa kamu itu diberi ilmu dengan tarotub ya, dengan ada tingkatannya. Jadi mau saya jelaskan dulu seperti ini, bahwa yang namanya guru itu kita bisa bagi kepada 3. Yang satu itu guru ilmu begitu ya. Jadi dia itu muallim. Yang kedua itu kita bisa katakan bahwa dia itu adalah guru hal, guru ahwal. Yang ketiga itu guru tarbiyah. Nah, guru tarbiyah ini yang suka disebut mursyid itu. Jadi kalau guru ilmu itu pokoknya mah orang yang ngasih kita ilmu. Kita nggak perlu lihat juga orangnya keadaannya kayak gimana. Soalnya yang namanya ilmu sama kelakuan orang yang ngasih ilmu itu berbeda. Jadi dalam pengertian ya, daripada kita memiliki guru yang katakanlah kelakuannya itu baik, kemudian orangnya terlihat sopan, tapi ilmunya salah, daripada punya guru seperti itu, mending kita punya guru yang kelakuannya itu nggak baik, tapi ilmunya benar begitu. Itu sudah banyak dibicarakan, misalkan di dalam Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali, saya entah ini di dalam syarahnya atau di dalam matannya saya lupa, cuman perkataannya itu ada seperti itu, kalau tidak salah di dalam syarahnya Syekh Nawawi yang mengungkapkan itu. Jadi mana yang lebih mulia antara amal dengan ilmu? Nah pada akhirnya dilakukanlah tes kepada orang yang terkenal ilmunya tinggi tetapi amalnya jelek, tukang mabuk dan lain sebagainya, dan dites pula orang yang ilmunya rendah tapi ibadahnya bagus. Nah, yang mana pada akhirnya orang yang memiliki ilmu tinggi inilah meskipun kelakuannya itu buruk, yang selamat begitu. Nah, jadi memang susah kalau kita mengatakan bagaimana kita tahu bahwa guru ini ilmunya benar apabila akhlaknya jelek atau apabila kelakuannya buruk. Nah, itu memang susah ya, memang susah. Jadi saran saya kepada orang-orang yang kadung masuk kepada tarikat seperti ini, kemudian sudah tidak bisa membedakan mana guru yang bisa diikuti atau tidak, patokannya ini saja. Selama 1 tahun kamu ngaji kitab apa, itu patokannya tuh. Kemudian nanti tanyakan lagi, ini ada kemajuan atau tidak, dalam pengertian apakah itu ada kurikulumnya atau tidak. Kalau tidak ada kurikulumnya, tidak jelas apa yang dia katakan, dia hanya berkata-kata dari ingatannya saja tanpa mengambil teks yang otoritatif, maka kamu keluar dari kelompok seperti itu, karena itu tidak akan memberikan manfaat untuk kamu begitu. Nah, ini yang coba dipotretkan oleh film bid'ah ini ya. Jadi kalau misalkan kata-katanya kayak si Walid nanti terus-terusan seperti itu, saya ini guru kamu, kemudian kita itu memiliki hubungan yang khusus dan lain sebagainya, ya sudah, yang seperti itu tinggalkan, nggak ngasih manfaat sama kamu begitu. Tapi kalau misalkan kita belajar misalkan begitu ya di masjid atau di
kompleks lah katakan di satu majelis taklim. Kemudian si guru ini dia mengajarkan ilmu dengan tartib, ada urutannya. Tahun sekarang misalkan belajar tauhidnya, belajar Tijan, fikihnya belajar Safinah, misalkan tahun depan belajar Fathul Majid, fikihnya naik ke syarahnya, terus seperti itu, apalagi sampai diajarkan nahwu sorofnya. Nah itu berarti mau bikin kamu pinter supaya kamu itu bisa punya pertimbangan sendiri. Jadi tatkala guru kamu itu meninggal, kamu bisa menimbang perkara dengan sendiri, bisa terselamatkan begitu. Nah itu baru tuh, itu namanya guru ilmu. Jangan dilihat kelakuan gurunya, jangan. Jadi kalau misalkan gurunya ini kawin lagi, misalkan nanti itu urusan dia, karena kamu sudah diberi ilmu untuk melihat apakah perbuatan itu jelek atau tidak. Nanti kamu akan tahu sendiri mana perbuatan guru kamu itu yang sesuai dengan ilmu, mana yang tidak, karena guru kamu ngasih ilmu sama kamu begitu. Tapi kalau guru kamu itu cuma ngasih doktrin sama kamu, pada akhirnya kamu tidak akan bisa juga menilai apakah perbuatan guru kamu ini salah atau benar, karena kamu akan melihat semua perkara yang dilakukan oleh guru kamu itu benar begitu, karena kamunya tidak memiliki ilmu. Nah, ayat-ayat seperti ini pada akhirnya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ini harus dilihat dari kacamata tersendiri dan dalam pengertian dari tafsir begitu ya, tidak bisa dilaksanakan pada setiap keadaan, pada setiap orang begitu, nggak bisa. Dan ini kan memang suka dipakai di dalam politik, suka dipakai di dalam sekte seperti ini juga suka dipakai. Nah kalau kamu misalkan punya guru yang ngaji, nanti misalkan ngaji Jalalain lah minimalnya, atau apalagi sampai sawinya dikaji, apalagi kalau misalkan sampai Mafatihul Ghaib Safaruddin Ar-Razi itu diaji, kamu bakal tahu maksud ayat ini kemana. Dan tatkala guru kamu itu memakai ayat ini untuk menjadikan kamu taat sama guru kamu bakal nanya itu dari tafsir apa begitu. Jadi yang cerdas ya. Nah ini yang kedua nih, pada pimpinan atau setia. Tuh harus setia kan? Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Nah, dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah. Oh, jadi dengan setia kepada guru kamu begitu ya, kamu akan bersama dengan Walid dan Rasulullah. Aduh, saya ini agak nggak enak juga membahas ini ya. Kenapa? Karena banyak nih perkataan-perkataan yang memang sekarang lagi ramai begitu ya, dari kalangan para habaib yang perkataannya seperti ini begitu. Kalau kamu beserta saya begitu ya, kamu akan dibawa kemana? Ke surga begitu dengan Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan itu keluar dari habaib ya, cuman itu kan yang di frame sama si Mukimad tuh. Kemarin juga kan Adi Hidayat juga sama tuh bilang kayak gitu. Kalau bapak kalau bapak itu amanah, maka saya akan bawa bapak ke surga. Tapi kalau tidak, saya akan menjadi orang yang pertama yang menuntut di hadapan Rasulullah SAW. Bukan ya, di hadapan Allah, yang menuntut di hadapan Allah, dan saya akan meminta supaya siksa bapak dilipat gandakan. Padahal kalau orang yang tahu sama tauhid, nggak ada siksa dilipat gandakan, nggak ada. Yang namanya siksa itu proporsional. Apabila dosanya 10, disiksanya nggak bakal lebih dari 10, malah bisa dikurangin gitu, nggak ada. Siksa itu berlipat-lipat, tidak ada. Kalau nikmat akan dilipat gandakan begitu. Jadi bukan hanya dari habaib sebetulnya. Kalau misalkan Anda berilmu itu, Anda akan banyak sekali melihat orang yang seolah-olah dia itu sudah memiliki otoritas untuk mengambil orang lain ke surga, itu akan banyak sekali begitu ya. Nah makanya jangan aneh-aneh. Kalau kata saya mah begini saja sekarang ya, kalau kamu punya guru ngaji itu nggak pakai kitab, sudah tinggalkan saja begitu. Udah sekarang mah kayak gitu aja, biar mudah, biar gampang. Ustaz gimana salafi juga? Ya gak apa-apa lah, sok ke salafi dulu. Bukan berarti saya setuju ya daripada misalkan sekarang ngelantur. Karena di salafi pun mereka kan punya kitab-kitabnya juga tuh. Nanti juga bakal ketahuan sama kamu bandingannya bagaimana keilmuan orang-orang salafi dalam pengertian Wahabi begitu ya, orang-orang Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tatkala ada coretnya. Wong kita yang ngaji pakai yang ngaji pakai kitab, ini nanti suka banyak di bawah komentar tuh, Ustaz, aji tuh kitab-kitab yang di belakang biar lebih manfaat. Lihat kamu di playlist saya begitu, udah berapa ratus video saya itu udah 1000 lebih. Itu banyak sekali tentang ngaji-ngaji tentang kitab itu. Itu meskipun kita itu sudah pakai kitab ini, itu masih banyak omongan kelantur begitu. Apalagi kalau nggak pakai kitab. Kalau pakai kitab itu tatkala kita melantur, jadi kita ngasih filler begitu ya, kita ngasih jokes. Itu kan kadang juga offside begitu ya, kita kasih jokes, kemudian kita ngasih cerita-cerita, kita ngasih pengalaman kita.
itu suka banyak sekali di antara ngaji kitab itu suka banyak sekali ya, karena memang mustaminya kalau misalkan dikasih ngaji kitab dari awal sampai akhir dalam pengertian nggak dikasih filler juga nggak bakalan kuat begitu. Dan kalau sudah masuk ke filler-filler seperti itu yang bukan canon begitu ya, kalau yang suka nonton anime itu melantur padahal udah pakai kitab, apalagi kalau nggak pakai kitab begitu. Nah ini kayak dikatakan sama si Walid itu al-wala wal bara begitu ya. Nah nggak ada dalam pengertian apabila guru kamu cuman mementingkan hal itu tanpa memberi kamu ilmu sama sekali. Berjalan di titian sirat al-mustaqim untuk menuju ke syurga. Bodoh, udah sesat ini Maya. Kalau ada yang kayak gini. Allahu Akbar. Oh, pakai Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Nah, ini kejadian apa? Cuci kaki ya, cium kaki. Nah, udah ini ini apa ya? Aduh, agak susah nih membahasnya. Jadi, apakah gini dulu ya, apa yang mau kita bahas ini? Kalau kita misalkan apa yang dicoba oleh sang sutradara ini untuk menampilkan scene yang ini, ya, menampilkan adegan yang ini tuh apa maksudnya? Kalau maksudnya itu ini adalah sebuah kesesatan, salah, ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian mencuci kaki, mencium kaki. Apabila kita berhenti di situ, itu bukan perkara yang sesat. Yang sebagaimana nanti akan dibahas oleh salah satu tokoh utama pada film ini begitu. Itu bukan kesesatan. Saya sudah membacakan hadisnya beberapa waktu yang lalu. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir mengenai Sayyidina Umar itu pernah mencium kakinya Rasulullah SAW untuk mencari ridhonya. Untuk mencari ridhonya itu pernah terjadi dan Rasulullah SAW itu membiarkannya. Ini bukan sujud loh ya. Ini bukan sujud. Ini mencium kaki, bukan sujud. Kalau sujud udah jelas gak boleh. Karena sujud itu nanti ada hadnya, ada ta'rifnya, ada definisinya. Itu harus meletakkan semua anggota sujud. Baru dia dikatakan sujud. Kayak siapa kemarin itu Khalid Basalamah waktu mencontohkan sholat. Itu baru sujud tuh. Ini gak boleh. Kemarin saya baca di dalam komentar. Meskipun sedang dan saya rasa itu ada referensinya begitu ya, meskipun sedang mencontohkan sholat, sujud itu tidak boleh begitu. Nah, itu baru sujud. Ini bukan sujud, ini mencium kaki guru. Jadi begini ya, apakah tatkala kamu itu disuruh untuk mencium kaki guru kamu, itu pasti guru kamu sesat? Saya katakan tidak begitu. Saya katakan tidak. Itu tidak sesat. Itu apa ya, simbol mencari ridho dari guru. Itu simbolnya. Termasuk juga nanti dari orang tua. Dan ini saya katakan tadi, perbuatan ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sampai minum air kakinya gimana? Nah itu saya tidak bisa berkata-kata ya. Dalam pengertian saya tidak tahu. Ya silahkan tanyakan kepada orang yang lebih faqih bagaimana hukumnya itu meminum air cucian kaki ya. Kalau misalkan secara fikih saya rasa tidak akan ada masalah dalam pengertian. Ya meminum air mustakmal juga kagak begitu ya, pakai itu mustakmal kan enggak. Nah itu enggak mustakmal. Cuma saya enggak masuk lah dalam pembahasan hal itu. Nah, Syekh Ali Jaber itu pernah sampai mencium kaki anak kecil begitu karena dia itu hafiz, hafal Al-Qur'an. Dan saya katakan ini bahwa guru kamu itu mendapatkan hak lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu kamu enggak bakalan kamu itu tidak akan bisa memenuhi hak guru kamu hanya gara-gara mencium kakinya, nggak bisa. Cuman itu ya simbol begitu. Nah, dalam pengertian ya jangan melihat sesuatu itu sesat hanya gara-gara kamu tidak tahu bahwa perkara itu memang ada syariatnya. Perkara itu ada syariatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat adegan ini, dan ini sepertinya adegan yang paling akan dianggap sebagai kesesatan karena ini adalah sebagai salah satu di film ini adegan yang mana menjadi pemicu berantemnya si anak dengan ibunya begitu gara-gara ini. Padahal kalau kita lihat dari segi fikih tidak ada masalah begitu. Nah, jadi kamu tidak bisa menilai sesuatu ini sesat hanya gara-gara misalkan kita melihat seorang guru ini diciumi kakinya. Tapi pada
adegan yang ini yang menciumi itu perempuan. Nah, itu baru masalahnya di situ. Jadi masalahnya bukan pada mencium kakinya, tetapi pada perempuan yang mencium kaki laki-laki. Nah, di sini masalahnya. Itu nggak boleh, itu haram ya. Bersalaman aja sama perempuan haram, nggak boleh. Itu nggak boleh, haram. Ya, jadi kalau misalkan saya sudah membahas hal ini, kalau misalkan ada suatu kelompok yang mana gurunya itu kakinya diciumi tapi sama muridnya yang laki-laki, kamu mengatakan sesat, lazimnya apa? Kamu itu harus mengatakan yang di SMP SMA itu lebih sesat lagi. Kenapa? Karena itu murid perempuan suntangan sama laki-laki begitu. Murid laki-laki suntangan sama guru-guru perempuan, itu haram sudah jelas, ya. Dan ini hati-hati karena kita tidak boleh mengharamkan perkara yang halal dan kita juga tidak boleh menghalalkan perkara yang haram. Ini masih banyak sekali dan bagus-bagus sekali temanya. Bagi yang senang dengernya, komen di bawah apakah perlu kita lanjutkan season 1, 2, 3 gitu ya, atau episode 1, 2, 3 atau tidak. Kalau sekiranya mau silahkan komentar, dan kalau banyak yang butuh mengenai hal ini insya Allah akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.